Nah, kali ini saya akan mau bikin mata jet Apollo 2 in ya teman-teman. Nah, cara pembuatan mata jetnya, pertama kita siapkan paralon 1 in 30 cm ya teman-teman. 30 cm, lalu dibakar sekitar 9 cm ya teman-teman dibakarnya. Ini dibakar sekitar 9 cm. Nah, 9 cm ya teman-teman. Ini dibakar sekitar 9 cm. Paralon 1 in, mereknya bebas. Nah, sekarang paralon 1 kali 1,5 15 cm. Nah, ini barang yang kita persiapkan. Yang kedua, SDD drat dalam sama drat luar. Nah, ini teman. Nah, kita siapkan 2 biji. Nah, ini sudah saya papas. Seukuran ini. Nah, agar merata. Nah, ini SDD drat luar sama drat dalam. Nah, saya pas-pas juga agar bisa ke sini. Nah, oke. SDD drat luar sama drat dalam. Ini Venturi untuk pompa air atau jetnya. Ini saya papas juga. Ini saya papas, saya amplas atas bawah agar masuk sini. Nah, oke. Nih. Ini paralon setengah dipotong sekitar 6 cm. Nah, paralon setengah 6 cm sama nozzle ya, nozzle jet yang plastik. Nah, dan tutup dopnya, dop yang setengah in, setengah sama ini. Dan ini paralon 3/4 yang Ruchika warna abu-abu. Bagi perempat saya ambil 2 bagian. Nah, ini sama juga, ini paralon 1 in, bagi perempat saya ambil 2 bagian. Yang kita siapkan lagi ini kelereng. Kelereng berfungsi ntar buat nahan airnya. Kelereng sama penahan kelereng. Nih, agar air nahan sini tidak turun ke bawah gitu. Nah, dan tahap selanjutnya kita akan melihat, simak terus, jangan di skip agar tidak gagal paham teman-teman. Simak terus. Sekarang kita akan merangkainya dengan lem power G aja kita pakai, cuma pakai lem power G gitu aja, nggak usah macam-macam. Hanya ini buat praktek. Kalau misalnya teman-teman besok kalau mau praktek, mau lihat, mau bikin yang lebih bagus atau mau bubut atau mau dibikin drat, terserah. Ini hanya praktek, mempersimpel, mempersingkatkan waktu. Nah, nama yang kita mulai dari bikin jetnya dulu ya teman-teman. Ini paralon setengah in. Nah, kita kerok dulu agar kelihatan rapi. Nah, sekarang kita lem nozzle-nya. Cukup kita menggunakan lem power G aja atau lem Korea ya teman-teman. Nah, kalau sudah tinggal masukkan, lalu tinggal ketok. Nah, diusahakan yang lurus, jangan bengkok kiri kanan ya teman-teman. Kalau bengkok bahaya. Termasuknya susah kalau bengkok. Nah, pakai lagi lemnya di atas, ditambah lagi. Nah, simak terus ini. Ini ilmu yang sangat bermanfaat. Nah, sudah.
Lalu dopnya saya pas-pasin atau saya krokin, saya amplas agar masuk sini pas. Nah, diusahakan yang bulat atau yang sejajar sama paralonnya agar tidak bocor gitu ya teman-teman. Sekarang kita lem. Nah, kita lem yang rata. Disemak terus, jangan di skip. Nah, ini jarang nih dipublikasikan atau jarang ini ilmu nih. Nah, kalau ini sudah sekiranya sudah rata, lalu kita masukkan. Nah, lalu kita ketok. Nah, cukup segini, jangan terlalu full. Habis itu kita tambah lem lagi di atasnya. Tambah lagi. Nah, kira-kira udah. Nah, dan sekarang kita akan menempel paralon yang saya belah tadi. Paralon 3/4 yang Ruchika saya belah 4 bagian, yang kita ambil cuma 2 bagian. Kita tempelkan di sini. Nah, simak terus, jangan sampai gagal paham, ntar gagal naik air yang salah saya. Simak. Nah, diusahakan yang lurus. Lalu kita teteskan lemnya di sini, tidak perlu dibuka. Nah, kita teteskan lem, otomatis lemnya akan meresap di selah-selah yang paling bawah. Nah, kita lem lagi. Nah, kita lem atas bawah. Udah, bawah lagi. Nah, kalau udah gini, tunggu sedikitnya kering, kita balikkan, kita lem satu lagi di atasnya. Nah, diusahakan bawah sama yang atas ini diusahakan rata teman-teman, agar nanti saat pengeborannya lurus dan rapi, enak dilihat sama pelanggan atau sama kita sendiri gitu. Nah, diusahakan yang lurus, yang bawah sama yang atas sama. Nah, gini ya teman-teman. Udah, kalau diusahakan kalau sudah lurus, baru kita lem lagi. Lemnya cukup dikit-dikit aja, tipis-tipis. Nah, kalau sudah jadi seperti anak peluru kayak gini, dan satu lagi kita tambahkan paralon 1 in tadi di atasnya. Nah, tambahkan. Nah, kita lem lagi, lemnya di bawah ini aja. Lemnya akan otomatis masuk ke selah-selah yang longgar. Nah, cukup. Kita balik, kita tambah lagi. Nah, dan satu lagi, ini simak terus agar tidak salah paham atau salah gagal. Nah, kita lem lagi. Nah, ini sudah jadi, satu tahapnya sudah jadi. Sekarang bagian untuk kita masukkan ini ke dalam paralon ini. Nah, teman-teman, kita masukkan ini ke dalam paralon. Nah, simak terus, paten terus, jangan dipindah-pindah. Nah, pertama kita taruh venturinya sama nozzle yang kedua kita bikin. Nah, simak terus. Nah, pertama kita gariskan dulu sejajar tadi, udah kita garis. Nah, ujung ini jangan terlalu masuk ke dalam dan jangan terlalu masuk keluar. Diusahakan pas di garis-garisnya. Ini juga pas di garis. Ini juga pas di garis. Ini juga kita bikin garisnya. Nah, garis ini berfungsi agar ntar saat kita pengeboran tahu gitu.
Nah, seperti ini ya teman-teman, dia posisinya. Nah, dia posisi dalam paralonnya seperti ini teman-teman. Nah, posisi dalam paralonnya gitu. Oke, sudah paham? Kalau sudah paham, kita langsung masukkan. Oke, yang pertama kita masukkan Venturi jetnya ya teman-teman. Di sini saya sedikit menggunakan lem PVC ya teman-teman. Lem PVC kita oleskan dulu lemnya. Kita kasih lem agar merata. Nah, di ujungnya saya tambah dengan lem Korea atau pih lem Cina ya teman-teman. Nah, kalau sudah itu, sekarang tinggal kita masukkan ini ke dalam. Nah, lalu kita ketok. Nah, ini sudah masuk. Jangan terlalu full. Nah, ini sudah. Sekarang tinggal bagian yang bawah, ini jetnya. Kita masukkan, dia berhentinya di sini, teman-teman. Nah, dia berhentinya di sini. Dia berhentinya di sini, di pas yang pas kita bakar ini. Dia berhentinya di sini. Ini yang garis tanda yang kita bor, ini yang ujungnya. Nah, yang kita sejajarkan nama ini yang atas. Nah, oke, sekarang kita masukkan. Nah, kita masukkan ujungnya. Yang kita sekarang kita harus ukur ini nih, 2 cm, keluarnya 2 cm. Kita juga harus ukurnya 2 cm. Kita dorong ke dalam lagi dia, maksimal 2 cm. Ini keras, pelan-pelan, jangan terlalu kenceng. 2 cm, ini masih setengah lagi. Nah, sekitar 2 sentian ya teman-teman. Nah, 2 cm cukup. Nah, posisinya kalau udah sini jadinya kayak gini. Ini posisi yang udah kita masukkan. Nah, sekarang agar lebih kuat lagi, di samping yang bagian bawah ini kita teteskan lem. Nah, jangan terlalu banyak, kita teteskan lem lagi batas bawah. Nah, ini sudah jadi, udah satu tahap. Bawahnya sudah, atasnya sudah. Nah, sekarang kita siapkan ya penggaris. Kita bikin penggarisnya penggaris alami aja. Nah, penggaris ini berfungsi kita untuk menggaris agar atas bawahnya merata. Nah, garis. Nah, kita gariskan dulu. Nah, bawah itu lagi kita garis. Nah, kita ambilnya yang bawah, jangan yang atas. Yang bawah kita ambil, misalkan yang lurus, lalu kita garis bawahnya juga kita garis, samain dengan yang bawah. Nah, kalau sudah begini, lalu bagaimana kita agar mengebornya agar lurus, teman-teman.
Agar ngebornya lurus, kita lihat dari sini posisi di tengah ini kita ambil. Ini posisi tengah kita ambil. Kita tandain begini. 1. Yang bawah juga sama, tengah-tengah kita ambil, taruh di sini. Nah, jadi begini. Nah, lalu kita tarik ke bawah. Nah, jadi lurus. Satu lagi sama, ambil dari atas. Nah, untuk pembagiannya tinggal kita bagi 2. Nah, sama, berarti kita bagi 20, 30 lah. Kita bagi 30 dia. Nah, untuk pembagiannya 30. Ini 30 kita ambil untuk tengah-tengah. Nah, kita bagi 2 agar saat pengeborannya kita enak ya teman-teman. Sudah, atas sudah, bawah sudah. Sekarang kita bagi lagi untuk pengeboran. Bawah juga sama. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Ini untuk kita bor nanti. Nah, jadinya seperti ini. Sekarang kita ngebor dulu. Yang kita bor cuma yang bagian ini sama yang bagian yang ke depan ya teman-teman. Satu lagi. Habis itu kita balik. Usahakan saat memegang bornya yang lurus ya teman-teman. Nah, kita bor lagi. Depannya satu lagi. Kira-kira seperti ini teman, kalau udah dibor atas sama bawah sudah dibor. Sekarang saya menggunakan bor apa sih namanya ini, pokoknya bor seperti inilah teman-teman. Nah, lalu saya besarkan sedikit lagi. Nah, di bawah lagi. Nah, atas. Saya besarkan lagi. Nah, sekarang udah kita bor. Atas bawah. Sekarang kita korek. Kita bersihkan sisa-sisa pengeboran tadi. Nah, agar tidak mengganggu saat pompa menyala. Kita bersihkan dulu. Atas bawah kita bersihkan. Nah, kita bersihkan dulu.
bekasan dia, dari bekasannya bor atau serbuknya boran. Nah, kalau sudah bor begini jadinya teman-teman ya. Nah, ini kalau belum paham, ini namanya mata jet modifikasi ya, mata jet modifikasi khusus untuk boran sumur 2 in gitu. Nah, mungkin kalau daerah ini yang banyak yang pakai ini daerah Pulau Jawa ya teman-teman. Ini Pulau Jawa udah hampir rata yang pakai ini. Kita juga produk sendiri, kita udah jual kemana-mana. Kalau untuk pengetesan keluar airnya udah terbukti ya teman-teman. Nah, ini kan udah dibor, semuanya udah beres, sudah dibor, diusahakan yang lurus. Nah, bornya juga mantap, lurus, mantap, markotop. Nah, sekarang kita pemasangan untuk kelerengnya. Nah, karetnya ini, di karetnya sedikit saya pakai lem Isar Plus. Nah, saya kasih lem sedikit di karetnya. Nah, lalu saya masukin ke SDL nya, tekan. Nah, lalu kita ketok. Agar lurus. Bisa kita pakai paralon, dorong dia agar lebih lurus. Nah, standar aja. Nah, kelereng berfungsi untuk biar air di sini tidak turun ke bawah, fungsinya untuk penahan air. Nah, kita pakai kelereng. Nah, oke. Sekarang kita lem paralonnya. Kita kasih lem. Kasih lem paralon. Ini paralon 1 in. Kita lem. Nah, di sini juga kita kasih lem sedikit agar tidak copot nanti. Nah, lalu tinggal kita masukkan. Nah, lalu kita putar. Dan lemnya kita bersihkan atasnya agar rapi. Nah, oke, kalau sudah begini, sekarang kita ukur kedalaman batasan karet ini sama ini. Kita ukur berapa senti. 2,5 teman-teman, 2,5. Nah, 2,5 kurang sedikit. Nah, 2,5 kurang sedikit. Nah, lalu kita potong kayak gergaji, tandain, potong. Sekarang kita potong. Yang bagian kita tandain tadi.
Dari potong, kita amplas ujungnya sedikit. Nah, ini udah jadi. Sekarang, nah jangan lupa kelerengnya kita masukkan dulu. Kelereng kita masukkan. Lalu kita lem. Kita lem ujungnya. Nah, di sini kasih sedikit lemnya, atas bawah, tipis-tipis aja. Nah, semuanya sudah dilem, semua kelereng yang udah kita masukin, jangan lupa kelerengnya. Lalu kita masukkan. Kita putar, putar. Kita tekan. Tunggu sebentar. Kita oleskan. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Catnya masih ada kotoran di dalam. Jangan lupa dibersihkan kotorannya agar nanti airnya bekerja dengan normal. Nah, begini teman-teman. Nah, tuh. Kalau lebih awet lagi boleh tambah lem bawahnya. Sambil diputar. Nah, cukup tipis-tipis saja. Oke. Sekarang untuk paralonnya, nah, kita kasih lem juga. Kita kasih lem di SDD nya. Kita pakai lem Isar Plus aja. Tidak perlu lem Korea ini sama PVC sama PVC lebih kuat. Nah, oke. Sekarang dalamnya kita kasih lem sedikit, tidak usah banyak-banyak, tipis-tipis. Oke. Kalau sudah, tinggal kita ketokkan saja. Nah, oke. Kalau sudah gini kita lap sedikit. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalau udah dilem, semuanya udah beres. Nah, kalau di sini kalau mama ada yang longgar sedikit, boleh ditambah lem di atasnya. Diputar sambil diputar. Agar dia masuk rongga-rongga. Nah, kalau sudah jadi seperti ini. Nah, sekarang udah hampir jadi. Ini tinggal kita ngecat doang. Udah bisa kita jualkan. Mata jet karya kita sudah jadi, semuanya sudah beres, sudah kita lem. Nah, sekarang kita pasang kepalanya. Nah, ini kepalanya sudah saya rakit. Ini dari Ruchika juga. Ini T1 setengah ke 1 in. Sama 2 in STD dat luar. Nah, oke. Kita masukkan. Nah, lalu kita masukkan ini tutupnya. Oke. Nah, kita putar. Lalu kita pasang di atasnya. Nah, jadi. Oke.
Oke, cukup sekian dari saya cara pembuatan mata jet Apollo. Bila ada kendala, bila mau bertanya silahkan. Cara pembuatannya ini dia, Civicom Vlog Kreatif. Nah, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Nah, oke, semoga tambah wawasan, tambah ilmu. Nah,